Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada malam hari ini kita kedatangan seorang yang paling out of the box di antara pengabdian-pengabdian kami semua ya. Malu banget gua. Namanya aja udah out of the box. Jadi kita perkenalkan ya. Silakan Sat. Ya, Perkenalkan dirinya dulu Sat. ini dengan aku, saya, atau gimana? Terserah. Saya, anak aja ya. Terserah. Namanya Ibnu Abbas. Anak umurannya 18 tahun sekarang ya. Ayo. Ini anak manggilnya Ustadz Zahrul ya, Ustadz Zahrul. Boleh. Atau Ustadz Badrul ya. Karena kan gitu Badrul. Kayaknya Zahrul aja. Zahrul aja. Karena kan kita semi formal lah dari belakangnya kan. Oke, Ustadz Zahrul. Pada malam hari ini kita mau bahas apa nih Zahrul? Kita pada malam ini mau membahas suatu topik yang out of the box. Waduh, out of the box nggak tuh? Iya, out of the box yang mana memang tengah menjadi hangat-hangatnya. Ya, tentang masa muda. Wah, tentang masa muda saja. Iya, ya, tentang masa muda yang mana kan kita memang sama-sama masih muda nih kan. Iya saja. Belum ada yang umurnya sampai 21-an belum ada. Oh iya, saya sendiri tadi 18 ya. Iya. Saudara udah berapa? Baru naik 18 sama baru ya. Jadi apa nih yang kira-kira menurut pandangan Ustaz Abbas sendiri tentang kenapa sih pemuda-pemuda ini banyak yang malah menghabiskan masa-masa mudanya itu dengan hal-hal yang gak berguna. Wah, coba bisa dikasih ke penonton-penonton serial. Kulaimat saya. Iya. Sebagai syahadat. Jadi gini saudara, masa muda ini, ya orang tua kita pasti bilang masa muda ini masa-masa emas ya. Jadi sebenarnya masa muda ini yang harus banyak hal yang harus kita bangun, seperti personal branding. Personal branding ya. Personal branding tahu sejarah. Personal branding itu gini, ketika pandangan orang terhadap kita, itu orang langsung memikirkan sesuatu. Misalnya, Personal branding. Zahrul ini buat konten. Iya. Dan yang terpenting dalam membangun personal branding ini konsisten ya. Pastinya konsisten. Ketika Ustadz Zahrul membangun personal branding dengan cara membuat konten, itu orang langsung berpikir gini, Ustadz Zahrul sang kontainer. Bahasa apa sih sangat off the box ya kan. Ustadz Zahrul sang content creator. Jadi itu personal branding untuk Ustadz Zahrul. Berarti dia personal branding itu adalah ciri-ciri khas kalau saya bilang. Ciri khas dari seorang itu. Personal branding. Nah, kalau Ustaz Abbas sendiri memang apa personal branding Ustaz Abbas sendiri dan memang kalau misalnya kita lihat Ustaz Abbas ini orang bilang oh sini Abbas tuh sini ya apa tuh Ustaz Abbas? Aduh, jangan tanya saya. Kalau saya masih apa ya? Saya sebenarnya sampai saat ini masih mencari jati diri. Sampai sekarang saya belum menemukan jati diri saya sendiri. Kalau pengennya. Oh, kalau saya sih pengennya orang ketika mendengar nama saya tuh langsung, oh, Ibnu Abbas, sang ahli dalam segalanya. Misalnya Imam Ghazali gitu ya kan. Imam Ghazali itu kan ketika dengar Imam Ghazali, personal brandingnya apa? Hujjatul Islam. Tapi kalau misalnya semuanya dijadikan ahli apa enggak akan ribet itu? Apa bakalan bisa? Itulah tadi kita kadang ya benar sih. Semua orang bahkan bilang ketika kamu ingin menjadi seorang ahli maka harus mendalami hal tersebut. Oke. Dan saya ingin membantah perkataan itu dengan cara ya itu tadi kita usaha ya kan pastinya. Yang mana dengan bantahan itu orang langsung menarik kata-katanya tadi gitu. Berarti ternyata manusia itu memang bisa loh ahli dalam semuanya. Gak semuanya sih, beberapa hal. Berarti menurut Ustaz Abbas dalam perspektif kehidupan Ustaz Abbas, Ustaz Abbas sama percaya bahwa kalau manusia itu hanya bisa dalam satu hal tertentu. Iya. Cuma manusia itu berarti nggak terbatas, dia bisa lakukan banyak hal, tapi yang membatasi diri kita sendiri gitu. Iya, betul tuh. Bahkan ketika kita membatasi diri sendiri itu bukan kita sih yang membatasi diri kita sendiri. Itu hasil dari perkataan orang lain yang bikin otak kita ini berilusi bahwasanya bisa nggak bisa ini, maka aku nggak akan bisa ini. Padahal sejatinya dia bisa. Kayak kita lah lahir baru lahir emang kita bisa
bisa mengimajinasikan kita, oh, aku bakal bisa lari. Nggak bisa, itu udah di luar imajinasi dulu waktu kita bayi tuh, ya kan? Padahal dulu itu jalan aja susah, kita dulu masih merangkak-rangkak, ya kan? Oh, non lagi berpikir kita bisa lari, oh, Nah, jauh. Tapi sekarang siap. apa? Kita bisa lari kan? Itu dia tadi. Sebenarnya sesuatu itu cukup kita jalani, dalami, konsistensi. Nah, itu tadi. Terus Abbas, tips-tips dari Ustaz Abbas mungkin bisa jadi referensi lah untuk kawan-kawan semua. Kayak mana sih untuk membangun sebuah konsistensi itu menurut Ustaz Abbas sendiri? Kalau menurut saya, yang pertama itu harus punya motivasi. Motivasi. Yang motivasinya itu bukan bentuk kata-kata. Kata-kata hari ini bukan gitu. Itu cuma motivasi 5 menit aja itu semangatnya itu. Habis itu ya udah. Oh, gitu aja. Jadi motivasi yang dimaksud di sini ya itu tadi ya kan, cita-cita. Jadi kan cita-cita itu macam sebuah motivasi. Ketika kita punya cita-cita besar, harus punya usaha yang besar. Target lah gitu. Target, Ya. target cita-cita itu sama dengan target. Dan kita yang nggak harus punya satu cita-cita, kita bisa aja punya banyak cita-cita. Cita-citaku adalah seorang vlogger, ya kan? Itu cita-cita, tujuan, target. Ya, jadi dalam suatu percakapan dengan salah seorang abang kelas, Ana nanya nih sama abang kelas itu, Bang, kenapa abang tuh sangat bersemangat dalam menjalani itu? Kenapa sih abang sangat bersemangat gitu dalam? Karena aku punya sebuah target, karena aku punya cita-cita. Nah, cita-cita itulah yang menarik aku ketika aku dalam keadaan malas-malasan itu. Itu dia tadi itu yang membangun konsistensi itu dari situ. Sebenarnya wajar sih manusia malas ya kan. Iya. Seperti J.S. Kyren pernah bilang gini, kamu malas manusiawi wajar, cuman kamu harus bisa menjadwalkan rasa malasmu itu tadi. Menjadwalkan rasa malas. Mungkin dari jam 1 sampai jam 2 aku bakal malas-malasan lah. Tapi setelah itu kamu harus melanjutkan apa yang kamu ingin raih tadi gitu. Dan kita sebagai manusia nggak boleh berbohong sama diri kita sendiri. Maksud dari berbohong dengan diri kita sendiri itu tadi, kita punya planning, cuman planning itu udah dipikir matang-matang, ujung-ujungnya nggak terjadi. Itu namanya membohongi diri sendiri gitu loh. Iya. Sebenarnya sahabat, kalau perspektif saya sendiri dong, kenapa planning itu nggak terjadi? Kenapa planning itu nggak terjadi? Karena kita itu enggak membuat itu menjadi suatu yang nyata. Masalahnya sih gini, seperti mulainya anak kan mau buat podcast ini kan. Awalnya itu anak sih merasa itu nggak jadi. Tapi ketika anak mulai memasukkan, anak mulai rapikan meja, anak mulai meletakkan buah-buah cangkir di sini, kemudian anak mulai buat kopi, itulah yang anak lihat dan itu membantu anak untuk menjadikannya sebuah terjadi gitu. Itu dia first step yang Iya, first step. mungkin kenapa kita nggak jadi dalam suatu hal, mungkin kita kurang sentuhan pertama tadi itu ya. Sebenarnya hal yang paling diperlukan itu ya tadi langkah pertama itu. Misalnya kita mau lari pagi gitu kan, rasanya males kali ya Allah malesnya. Betul. Baru kalau misalnya kita tidur ya udah selesai lari paginya tadi. Iya. Dan cara biar kita lari pagi itu dengan apa? Kan nanti malu sekalian. Ya udah keluar ke lapangan, pakai sandal aja dah, nggak usah pakai sepatu, pakai sandal aja. Pakai sandal ke lapangan. Nggak mungkin ente tidur di lapangan kan? Iya. Betul. Bahkan ini, ketika rasa itu berat, pertama kita merasa, ini kita dihadapkan dalam dua pilihan, yaitu mau tidur atau mau lari pagi. Nah, ketika kita melakukan aksi kita untuk melari pagi, kan sebenarnya sebelumnya kan berat, bahkan berat kali. Tapi ketika udah kita jalani, misalnya udah jalan sampai ke lapangan, udah pas mau lari, udah hilangnya yang tadi itu. Bahkan yang katanya kita ngantuk kali, ya Allah, wajar sih ngantuk. Iya. Manusia. Nah, itu yang mungkin lagi kita pelajari sekarang tuh, habit itu. Ketika kita mengulangi suatu aktivitas itu berulang-ulang kali, jadi itu macam udah terprogram gitu dalam kepala kita. Bahkan
Kalau tiba-tiba ada suatu, misalnya kita biasa lari jam 6. Suatu saat ketika kita jam 6 itu dihadapkan dengan suatu tugas, tanpa kita sadari kita tuh udah ngambil sepatu untuk lari. Padahal kita waktu itu, Ya, benar. padahal kita waktu itu nggak boleh lari gitu. Ya, Namanya program otak kita program gitu. otak itu. Jadi apa yang memang antum konsistenkan itu memang maksudnya punya antum kali gitu loh. Apa tuh yang antum konsisten kali? Yang anak konsisten ya. Anak tuh usahakan tiap hari itu wajib ada baca Al-Quran. Baca Al-Quran, dengar ya, baca Al-Quran. Baca Al-Quran. Dan sholat wajib ada walaupun satu waktu itu ke masjid. Masya Allah kali. Kita harus apa ya, itu konsistensi yang paling kecil dulu Ya, inilah yang kita bilang tadi kan, kehidupan yang out of the box, ya kan, out of the box. Jadi memang mungkin para pendengar yang melihat, mungkin bisa mendengar podcast ini kan, karena mungkin sebenarnya nggak tahu mau bilang apa di podcast kali ini, cuman ya gitulah, kita mencoba untuk keluar aja dari yang oke, lanjut sahabat. Tadi berarti kan dua kan, yaitu pertama membaca Al-Quran dan yang kedua adalah minimal sholat minimal adalah satu waktu untuk masjid. Iya. Melakukan dua hal tersebut itu apa yang maksudnya bisa membuat anda itu semakin konsisten dalam melakukan hal tersebut gitu. Ya itu tadi kan, hal kecil itu sebenarnya sangat mempengaruhi diri kita lah, maksudnya jauh. Hal-hal itu kan kalau dibilang hal yang kecil kali itu. Jadi kalau kita lakukan dengan konsisten, ya akan merubah hidup kita. Misalnya ya mulai dari disiplin waktu. Kalau misalnya kita sholat salah satu waktu itu aja kita ke masjid, pasti otomatis kita tuh udah belajar tepat waktu, ya kan? Gak mungkin lah antum ingin sholat di masjid, tapi misalnya sholat asar jam 4, antum pingin sholat bareng di masjid, tapi antum datang jam 5 gitu. Siapa antum jamaah gitu loh. Jadi itu tadi. Tapi kan sebenarnya gini, dalam suatu hal itu pasti apalagi dalam mengkonsistenkan sesuatu itu pasti ada rasa malas. Iya. Nah itu apa sih solusinya? Kok kita itu ya namanya manusia wajar ya. Manusia itu adalah manusiawi. Ya kita melakukan suatu hal, kemudian kita ada suatu waktu kita merasa dalam memang kehidupan kita itu dalam fase-fase yang nggak bisa kita kontrol gitu. Nah itu kayak mana tuh biar bisa kita mengkondisikannya agar apa yang kita konsistenkan itu bisa berjalan lagi gitu. Ya kembali ke tadi ya, first step tadi itu hal yang sangat first step. Kemudian ya gimana dia biar bisa mempertahankan itu tadi? Ya seperti yang kita bilang tadi, mempertahankan sesuatu itu ya pasti harus ada targetnya. Iya. Konsistensi itu harus ada targetnya. Misalnya kita pingin badan kita six pack, cuman kita tidur, akan terjadi six pack. Yang ada bulan-bulan aja. Berarti memang suatu hal yang pertama kali yang mau kita yang bisa kita lakukan untuk menjadikan apa saja kita itu ada itu adalah target kita sendiri tadi. Tuh biar kita bisa konsistensikan diri kita. Oke, sahabat. Jadi memang teman-teman di masa-masa muda kita ini adalah masa-masa yang sangat produktif. Masa-masa yang harus kita kejar dan harus kita jadikan masa-masa muda kita itu adalah masa-masa yang paling out of the box. Kalau bahasa kami dua adalah out of the box. Nah, bagaimana cara-cara dan atau kayak mana sih biar kita itu bisa menjadi pribadi-pribadi yang out of the box tersebut, pribadi yang memang kita impikan dan memang pribadi yang diimpikan oleh setiap orang muslim gitu. Itu adalah sahabat tadi menjadikan hidup ini adalah produktif. Nah, bagaimana caranya? Itu adalah dengan menjalankannya dengan sebuah konsistensian. Nah, mulainya itu dari hal yang kecil dan dimulainya. Bahkan seorang
kapten kapal, dia tuh pernah bilang, dia tuh kapten kapal mana gitu lupa. Dia bilang gini, saya belajar tepat waktu, belajar disiplin itu dari hal kecil kecil aja. Yaitu setiap pagi, setiap saya bangun tidur, saya merhatikan tempat tidur saya. Dari merhatikan tempat tidur saya itulah dia belajar. Pokoknya ketika kita udah memaksakan diri untuk merhatikan tempat tidur, itu otomatis otak kita tuh langsung pinginnya, kerjaan lain, kerjaan lain, kerjaan lain, sih gitu. Jadi dia udah terprogram dalam otak dia bahwa ada sesuatu yang harus dia sampaikan gitu, ada suatu hal yang dia tuntaskan dalam satu hari itu. Iya, wajib ada. Pokoknya ketika kita berani mengambil apa ya tadi, berani mengambil langkah awal tadi itu, pasti badan kita ini ya otomatis saja lebih semangat. Ya kayak tadi ya kan, bersihkan tempat tidur. Mungkin abis bersihkan tempat tidur dia nyapu kamar, abis nyapu kamar dia nyuci baju, abis nyuci baju dia eh baca buku. Bisa aja dia begitu ya kan, karena ya pada dasarnya dia mulai dari awal tadi membersihkan tempat tidur ya kan, itu gitu. Aduh, daripada ya kan kita scrolling ya wajar sih scrolling ya kan, awak kan scrolling juga ya. Iya. Karena memang kita dihadapkan dengan dunia digital. Iya. Kan mungkin lah kita lempar HP-nya sama ya. Oh udah lah, lewat semua tuh. Tapi Informasi bagaimana kita bisa memanfaatkan digitalisasi kita sekarang ini untuk hal-hal yang lebih positif ya. Bukan berarti dengan digitalisasi ada malah kita itu nggak jadi produktif, malah kita itu malah menjadi manusia-manusia yang budak dengan HP tersebut tadi. ya. Kalau bisa HP ini adalah menjadi sebuah teman yang bisa membersamai kita untuk mencapai kesuksesan, bukan malah menjadikannya sebagai tuan dan kita terus-terusan berharap dengan dia, terus-terusan kita jadi budak ya. Iya. Karena saya pernah ada jumpain perkataan bahwasannya saudara, sejatinya teknologi itu bukan sebuah solusi, tetapi sebuah alat. Karena banyak yang berharap teknologi bisa menyelesaikan semua masalah. Padahal pada dasarnya teknologi hanya mempercepat atau menginstankan sesuatu. Misalnya kita tadi mau buat contohnya ya, mau buat apa tadi? Contoh. Mau buat Misalnya lah dalam dunia perkuliahan kita mau buat makalah nyontek AI. Boleh saja ya kan. Katanya nyari referensi. Boleh. Tapi jangan jadikan ibaratnya gini, copy paste dari AI itu nggak boleh. Copy paste ya. Jadi AI ini sebagai AI yang jadi mahasiswa gitu. Iya, malah kayak gitu sekarang ini kayaknya. AI jadi mahasiswa, padahal seharusnya itu kita ngambil beberapa kata ya kan. Misalnya kita baca AI. Oh gini. Terus kita tulis dengan bahasa kita di laptop itu. Iya, betul. Bahkan kalau misalnya kita berpikir sebenarnya ya otak itu lebih cerdas daripada AI. Iya. Cuman mungkin kita yang dipermudah oleh AI ini yang merasa bahwa otaknya tuh lebih ya standar-standarnya aja gitu ya kan. Seharusnya kita tuh harus bisa menggunakan AI itu untuk menjadikan kita otak itu berpacu, sehingga kita bisa menciptakan yang lebih besar lagi daripada apa yang telah diciptakan tersebut. Betul. Makanya saya sering itu curhat-curhat sama, enggak curhat sih bahasanya ya, nanya-nanya AI gitu kan. Saya suka Ana kan suka pikiran-pikiran atau book tuh. Jadi Ana selalu sering nanya tuh sama AI, diskusi sama AI. Tuh wajar diskusi, kita minta pendapat dia gitu, karena kan AI ini menyimpan banyak informasi. Teknologi lah, nggak usah kita bilang AI, teknologi menginstankan sesuatu, banyak informasi yang dia simpan. Seperti itu. Sejauh ini sahabat setelah
mungkin beberapa bulan sampai hampir setahun lah kita menggunakan AI ini, apakah ada hal yang sahabat itu kecewa dengan AI tersebut? Kalau kecewa sama AI sih, Gimana? tergantung AI-nya gitu. Tergantung AI-nya, ya. Karena kita itulah tadi kekurangan AI itu, dia kurang bisa dia tidak memiliki perasaan. Perasaan. Dia tuh nggak apa ya, nggak semerta-merta bisa memahami apa perintah kita gitu. Iya, iya. Kadang kita bilang buatkan gambar pohon, kita pingin di dalam pohon itu ada burung, ada daun-daunan, pohonnya itu pohon apel. Dia nggak bisa bilang gitu, dia harus diperintahkan secara mutlak, harus detail gitu. Itulah kekurangan AI tadi. Kalau misalnya manusia, kita suruh buatkan gambar pohon, tuh pasti pohonnya itu nggak langsung pohon gitu aja, pohon dah cuman ranting-ranting nggak gitu, pasti ada kelebihan dari interaksi sesama manusia daripada interaksi sama manusia ke AI. Iya. Jadi intinya kita nggak boleh terus-terusan bergantung dengan AI lah, ya kan? AI. AI itu sebagai pemicu sebenarnya. Pemicu, ya. Kan otak kita ibaratnya butuh kali, misalnya ada tugas makalah buntu apa yang ditulis nih, dari situ kita bisa nanya AI. Nah, jadi beberapa potongan informasi kita bisa dapatkan dari AI, baru kita riset lagi ke mungkin ke tempat-tempat lain, ke buku misalnya gitu. Oke. Tuh kita udah tak bahas kemana-mana. Jadi itulah bagi pemuda-pemuda sekarang yang mungkin sangat bertergantungan dengan aplikasi ChatGPT, AI, gaming dan lain sebagainya. Ya kita harus bisa pandai-pandai untuk menyesuaikan di mana fungsi otak kita yang memang sebenarnya diberikan oleh Allah untuk berpikir dan teman untuk kita ajak berbicara, yaitu dengan AI tersebut. Inilah yang membantu kita agar otak kita itu bisa menjadi lebih hebat lagi. Nah, jadi teman-teman yang memang sekarang dalam fase-fase mahasiswa, Anda juga merasakan mahasiswa, sahabat juga merasakan mahasiswa bahwa ya kita nggak mungkin terlepas karena memang kita sekarang dalam dunia digitalisasi. Dalam dunia memang memerlukan sebuah bantuan, apa itu internet, jaringan globalisasi. Bahkan kita nggak mungkin bisa kembali ke masa-masa nenek kakek kita yang pada saatnya itu dulu itu nggak Bahkan listrik menggunakan nggak ada, iya. listrik pun tidak ada. Iya. Jadi conclusionnya gimana kita bisa mengatur diri kita sendiri, bagaimana kita bisa memanage diri kita sendiri gitu ya. Iya. Itu sih pada dasarnya inti cerita kita tuh tadi memanage diri sendiri, bisa mengatur, bisa mengendalikan diri kita lah, jangan sampai nafsu kita mengendalikan diri kita. Oke. Mungkin itu sahabat dulu yang bisa kita diskusi malam ini. Jadi untuk kawan-kawan semua, sama kita punya suatu hal yang paling kita mempunyai suatu masa di mana kita itu bisa bertumbuh. Kita mempunyai suatu masa emas, yaitu masa muda kita ini. Nah, gimana kita bisa memanfaatkan masa muda kita tersebut? Itu adalah kembali pada diri kita sendiri. Nah, bagaimana kita bisa mengatur, bagaimana kita bisa menjadikan masa-masa muda kita itu dengan hal-hal yang positif. Nah, itu kembali pada kita. Oke, sepertinya udah selesai sampai sini aja. Sampai jumpa di video selanjutnya, mungkin dengan orang yang berbeda tapi dengan kualitas yang sama, dan mungkin insya Allah kita bakal terus menambah kebaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.